Selamat sore, perkenalkan nama saya Rina Astria Jiga dengan nomor MPM 18150096. Baiklah, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman saya mengenai supervisi dan administrasi kurikulum dalam pendidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan rangkuman saya. Supervisi dan administrasi adalah dua bidang tugas dalam menyelenggarakan pendidikan yang saling membutuhkan. Usaha dalam meningkatkan pelayanan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Adapun tujuan administrasi yaitu untuk mengorganisasikan atau mengoperasikan tugas sekolah sehingga pengajaran dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang konsep administrasi kurikulum. Menurut Sondang S. Siagian, bahwa administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan kerjasama antara dua atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan dalam rumusan yang terkandung ada 5 konsep. 5 konsep pokok yaitu yang pertama, administrasi sebagai suatu proses keseluruhan. Yang dimana di sini dimaksud administrasi sebagai suatu proses keseluruhan yang meliputi seluruhnya. Yang kedua yaitu manusia yang terlibat dalam proses administrasi. Manusia yang secara langsung terlibat di dalam proses administrasi ini. Selanjutnya yang C, proses administrasi bertujuan. Yang dimaksud jika melakukan administrasi ini pastilah ada suatu tujuannya. Selanjutnya yang D, administrasi dilakukan dalam bentuk kerjasama. Administrasi ini biasanya dilakukan dalam seperti tata usaha, ya. Dan di dalam ini biasanya perlu banyak kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yang E, proses administrasi memerlukan peralatan dan perlengkapan, di mana pastinya dalam proses pengerjaan suatu kinerja administrasi ini memerlukan bahan, misalkan menggunakan laptop untuk membuat data-data, misalkan seperti itu. Selanjutnya, adapun proses administrasi meliputi perencanaan yang dimaksud di sini pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Proses-proses tersebut dilakukan administrator dalam rangka personal. Yang dimaksud di sini personal yaitu satu orang saja dan pengoperasian suatu organisasi, di mana organisasi ini berarti meliputi banyak orang atau beberapa lebih dari satu orang. Selanjutnya di sini saya akan membacakan rangkuman saya yaitu selanjutnya pendekatan dalam administrasi kurikulum. Terdapat 3 pendekatan yang diterapkan dalam administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan produktif, demokrasi, dan humanistik. Pendekatan ini banyak digunakan dalam bidang perencanaan pendidikan. Berarti dalam bidang perencanaan pendidikan masih dalam tahap penyusunan. Selanjutnya di sini yang kedua pendekatan demokrasi mengutamakan prinsip kebebasan bagi setiap orang. Di mana di sini kita tahu demokrasi yaitu demokrasi yang dimaksud bebas mengemukakan pendapat. Jadi yang ketiga pendekatan humanistik berorientasi pada kultur. Selanjutnya komponen kurikulum. Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka hal ini berarti bahwa sebagai alat pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian yang penting dan menunjang dalam mendukung pengoperasian dengan baik. Bagian-bagian yang disebut komponen yang saling berkaitan berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan. Menurut Hasan, ada 4 komponen utama kurikulum, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan untuk mencapai atau untuk dicapai pendidikan. Selanjutnya, pengetahuan. Selanjutnya, metode dan cara-cara pengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi murid untuk membawa mereka ke arah yang lebih baik.
Selanjutnya, metode dan penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat proses pengawasan dan perencanaan proses pendidikan guna meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran yang lebih baik, serta memberikan pengembangan, arahan, serta penyuluhan bagi tenaga pendidik lebih profesional atau di bidangnya sehingga mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi dan berkualitas. Sedangkan tujuan supervisi yaitu memperbaiki dan mengembangkan proses belajar secara total. Supervisi ini juga membina pertumbuhan profesi guru termasuk dalam menggandakan fasilitas yang menunjang kelancaran proses dalam pembelajaran. Selanjutnya di sini ada pun ciri-ciri supervisi kurikulum, yaitu yang pertama di sini supervisi adalah proses perbaikan pengajaran. Yang dimana di sini proses ini berlangsung dalam bentuk pemberian rangsangan dan membantu guru agar mereka berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, program supervisi pada hakikatnya adalah suatu upaya memperbaiki instruksional. Selanjutnya di sini yang kedua, supervisi memudahkan para siswa belajar. Yang dimaksud di sini memudahkan para siswa belajar melalui supervisi ini disediakan kondisi-kondisi yang memudahkan para siswa belajar secara efektif atau lebih mudah. Yang selanjutnya di sini, supervisi digunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan mempelajari dan memperbaiki kondisi-kondisi di lingkungan belajar dan pertumbuhan para siswa dan guru. Maksudnya di sini pertumbuhan para siswa dan guru, cara mereka untuk saling berinteraksi, bagaimana cara siswa memahami apa yang telah diajarkan oleh guru. Selanjutnya di sini, fungsi utama supervisi adalah untuk membantu situasi belajar bagi siswa. Di mana di sini supervisi merupakan kegiatan pelayanan yang membantu para guru melaksanakan tugas kewajiban sebaik mungkin. Selanjutnya yang terakhir, supervisi adalah penyuluhan orang-orang yang dengan cara kreatif dalam menyelesaikan masalah, baik masalah perorangan maupun masalah bersama. Di sini supervisi dapat disimpulkan bisa memecahkan masalah, baik itu masalah pribadi ataupun masalah berkelompok atau organisasi. Selanjutnya di sini perbedaan antara administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan. Adapun perbedaan antara administrasi pendidikan dengan supervisi pendidikan yaitu tampak dalam 3 jenis pendekatan, yaitu yang pertama persiapan perbedaan dengan pelaksanaan. Selanjutnya, yang kedua, otoritas bertentangan dengan pelayanan. Selanjutnya, keseluruhan dan bagian-bagian. Baiklah, demikian hasil rangkuman yang telah saya buat. Jika ada kesalahan atau kejanggalan kata dari saya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore.